Wah, itu dia tuh ya sahabat di rumah, kita lihat ya betapa dampak COVID-19 ini menyerang kepada psikis dari anak-anak khususnya ya di masa pandemi ini. Kita tahu bahwa penting buat kita tidak hanya menjaga kebugaran tubuh tapi juga kesehatan psikis kita. Nah, sudah ada bersama saya di rumah saya adalah ini Anelia Sarisani, psikolog sekaligus ketua Satgas Ikatan Psikolog Klinis Indonesia untuk penanganan COVID-19. Kita akan ngobrol bersama ya nanti ya. Anelia Sarisani merupakan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Psikolog Klinis yang memberikan penanganan bagi pasien COVID-19. Ia aktif memberikan pelatihan untuk dukungan psikologis serta sosialisasi bantuan psikologis yang bersifat promotif dan preventif. Perempuan kelahiran Padang 12 Januari 1976 ini merupakan pendiri Petak Pintar, sebuah pusat layanan deteksi, identifikasi, dan intervensi berbagai masalah anak seputar kegiatan belajar, bersekolah, dan pendidikannya. Dalam kesehariannya, psikolog di Rumah Sakit Ibu Anak Harapan Kita ini juga cukup aktif memberikan seminar psikologi klinis. Nah, Mbak Ana, kalau kita lihat rumah saya udah kelihatan homey belum nih? Udah lumayan ya? Lumayan ya? Kalau bisa ngelosor, delosor ya. Tapi karena kita mau ngobrol soal imunitas anak, nah mungkin kalau tadi kita udah lihat informasi seputar cuplikan berita yang menyerang psikis anak gitu. Sebenarnya masalah-masalah apa sih yang kerap dihadapi anak-anak hingga jenuh dan berpengaruh pada psikologis mereka atau imunitas mereka bahkan? Ya, jadi kan memang sudah sudah diwaspadai ya, bahwa anak-anak ketika dalam menghadapi pandemi terutama kemudian mengalami isolasi pasti akan mengalami ketakutan, kecemasan, lalu keterasingan. Tiga hal itu yang terutama memang harus kita waspadai. Betul. Seperti itu. Nah, boleh tahu dong Bu, kalau kayak di rumah selain ngobrol sama orang tua, apa yang bisa dilakukan anak ya untuk menjaga secara psikisnya, tidak jenuh, tidak gampang stres atau depresi. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi sekitar rumah? Karena ya kan sahabat di rumah ya, ketemu tembok lagi gitu. Di rumah semua aktivitas anak-anak kita. Ya, memang nomor satu sih memang kita harus tetap punya ritual atau punya jadwal aktivitas yang teratur ya. Jadi, betul. Nah dari situ kemudian harus ada jadwalnya gitu ya. Bangun jam berapa, makan jam berapa, lalu kemudian kapan bermain, kapan belajar, itu sangat membantu tuh seperti itu. Nah, kalau tadi kan sudah di-mention waktu belajar, waktu tidur, waktu makan dan lain sebagainya dibuat lebih teratur setiap harinya. Nah, tadi mention di waktu bermain sebenarnya apa yang bisa kita berdayakan nih? Ada yang di rumah, apakah semuanya bisa kita jadikan alat bermain untuk membangkitkan imunitas dari anak? Bisa. Sangat bisa ya? Bahkan anaknya sendiri bisa jadi alat permainan. Oh ya, contohnya sahabat di rumah penasaran mungkin. Contohnya misalnya kalau kita main zaman kita kecil dulu mungkin pernah kenal mainan petak umpet, jongkok saya melakukan itu tuh sama anak saya. Nah, kan nggak perlu terlalu banyak mainan gitu kan. Bahkan di balik lemari, di balik tempat tidur aja udah cukup gitu. Atau kita main anaknya pura-pura jadi truk, kita pegang kaki anaknya jadi gerobak gitu ya. Kita pegang kaki anaknya jalan pakai tangan. Oh, itu juga bisa ya. Itu juga bisa gitu. Sekalian fisik, sekalian happy, psikis juga. Betul. Tapi kalau ada kemungkinan kayak mainan-mainan seperti ini juga bisa ya? Bisa. Nah, kalau di sebelah sana itu apa nih, Mbak Ana? Ini ada sebenarnya nih mainan barang-barang yang ada di rumah ya. Ini kayak selimut ya sebenarnya. Selimut ini nih sebenarnya bisa kita manfaatkan. Misalnya ini Michael tarik di sana, saya tarik di sini, kita bisa main tarik tambang. Oh iya. Gitu. Iya, yang penting kan? ya ide kreativitas tarik tambang gitu, tarik tambang. Terus gitu kita pura-pura kalah dari anaknya senang, seperti itu bisa ngalahin papa, kayak gitu kan. Nah seperti itu. Ini memang agak lebih effort banget, ini karena ini lycra ya, jadi ini bahannya agak mulur. Ini akan enak sekali kalau kita main jadi ayunan. Jadi kayak pura-pura jadi hammock. Ya, kita
cari cantolan di Ya, mana, lalu seperti kita itu. ayo Pura-pura jadi hamok walaupun di rumah kita pura-pura ngayal di pantai, Ya, seperti itu misalnya. betul, Jadi sebenarnya nggak harus kita beli juga. Kadang-kadang mungkin kita punya sebenarnya, kita nggak tahu cuma lama disimpan di balik lemari gitu ya. saatnya nih ya para orang tua Bongkar. ya menggali lagi barang-barang yang ada di Iya, rumah. iya. Tambahkan sedikit kreativitas udah jadi permainan, Jadi buat permainan anak yang sebenarnya. membangkitkan imunitas anak. Nah, Ya. kalau yang ini apa nih lilin ini? Oke, nah ini lilin ini sebenarnya biasanya saya pakai untuk anak-anak yang mungkin lebih masalah emosi yang lebih dalam gitu ya. Ya. Misalnya ketakutannya udah kita pakai segala macam cara masih nggak bisa diatasi seperti itu. Saya biasanya minta ya udah ketakutannya kamu coba bikin deh apa gitu. Oke. Yang menarik di masa pandemi ini banyak anak atau klien saya tuh yang bikinnya jadi bentuknya si corona itu. Oh. Gitu. Si Ya, corona ya. itu dia bikin gitu ya, pakai ini kan gampang ya. Ya, ya. Dia bikin buletan terus habis kasih merah Ya. sekelilingnya udah jadi. Ini corona, dia bilang gitu. Lalu kemudian corona itu saya minta dia masukin dalam wadah atau kotak, simpen di sini. Ya. Coronanya aman di sini. Coronanya nggak akan gangguin kamu. Oke. Simbol aja sih sebenarnya, Simbol ya. tapi jadi itu biar dia membantu. bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hati dan Hal yang pikirannya menakutkan ya. buat dia, hal yang mengkhawatirkan buat dia, kita singkirkan. Nah sekarang dia udah di sini, kita simpen, kita jauhkan. Kalau perlu taruh sudut lemari. Ah, Habis itu kita bisa berlaku hidup senormal mungkin yang kita bisa. di Seperti dalam itu. rumah ya dengan aktivitas dan bermain tadi yang Yes. menghibur dia ya. Oke, Betul. wow. Nah, kemarin saya sempat nih nanya ke netizen, Mhm. kira-kira saya mau wawancara nih sama Mbak Ane, Ketua Satgas Ikatan Psikolog Klinis Indonesia untuk penanganan COVID-19. Nah, banyak banget tuh yang udah masuk tuh di IG saya. Kita bacakan, coba dijawab gitu ya. Oke, baik, Buat baik, sahabat baik. di rumah ya. Baik. Nih ada banyak nih, kalau dari sisi ini dari Tasya, kalau dari sisi psikologis jaga imunitas bayi yang baru lahir gimana caranya? Oke, kalau bayi itu masih sangat tergantung orang tuanya. Mm-mm. Kalau orang tuanya tenang, stabil, Ya. orang tuanya bisa mengontrol stresnya, emosinya, dia akan kebawa. Karena Kayak dia gitu. biasanya lebih ke environment-nya Ya, ya. Dia bisa Betul. merasakan Karena gitu ya. masih banyak pakai intuisi kan, Iya, betul. seperti itu. Jadi kalau kitanya stabil, kitanya tenang, kitanya enak, bayinya juga enak Oh, seperti itu. tenang. Jadi kuncinya orang tuanya jangan panik gitu ya. Ya. Jangan juga ketakutan berlebihan. Betul. Nah, Mbak, ini sesuai nih. Pertanyaan netizen berikutnya. Kalau cemas berlebih bisa ngaruh ke imun dan rentan tertular corona nggak ya? Iya, karena Banget kalau ya. kita cemas berlebih, itu ada satu hormon namanya hormon kortisol yang akan naik. Ini hormonnya kita sebut namanya hormon stres. Hormon kortisol itu mengganggu kerja hormon-hormon yang lain, mengganggu organ juga gitu. Jadi ketika hormon kortisol itu naik, otot kita juga jadinya ekstra bekerja keras seperti itu. Lalu otot-otot di mana di perut atau di organ-organ semua kan sebenarnya tubuh kita sebenarnya ada ototnya. Ya, ya, Nah, ya. kalau otot kita terus kontraksi, dia akan lelah. Nah, lelah itu akan bikin drop. Imun drop, Ya. mudah terserang sama corona. Sudah jelas ya, sahabat? Betul. Nah, mungkin ini nggak mungkin kita bacain satu-satu ya. Kalau tadi udah dijawab semuanya lancar, kita udah dapat pemahaman. Kayaknya mohon maaf ya, sahabat di rumah, pertanyaan banyak, tapi cuman beberapa aja yang kita bisa lontarkan dan dijawab sama Mbak Ana. Tapi mungkin terakhir saya minta tolong Mbak Ana mungkin kasih tips buat sahabat di rumah, buat khususnya buat orang tua dengan anak gitu ya. Bagaimana mereka bisa tetap bisa menjadi apa ya, sosok yang mengayomi, melindungi anak-anaknya dan menenangkan secara psikis dan menumbuhkan imunitas bagi anak. Oke, baik. Jadi nomor satu, orang tuanya memang harus mencoba mengamankan diri, menenangkan dirinya sendiri dulu. Lalu kemudian memastikan anak itu jadwalnya teratur, mulai dari bangun pagi, Betul. lalu kemudian istirahatnya, makannya juga yang gizinya baik, terpenuhi. Nggak apa-apa sih kalau mau ngemil, mau jajan, tapi ya juga kita pastikan komposisinya dengan makanan utama yang bergizi itu seimbang, seperti itu gitu ya. Lalu kemudian kita memang harus sangat kreatif lah ya. Kita mencoba, nggak selalu harus pakai barang yang mahal, Betul. manfaatkan apa saja yang ada di rumah. Lalu ingat-ingat juga dulu kita waktu kecil mungkin punya permainan yang amat sangat menyenangkan, yang bikin happy banget. Kita ajarkan pada anak, anak kita juga mungkin akan happy seperti Betul. kita happy dulu. Sama-sama semuanya happy, maka stresnya jadi pergilah gitu Pergi kalau dan, semuanya happy. keluarga jadi sehat secara fisik dan Ya. sehat secara psikis gitu Psikis, ya. betul. Dan yang paling penting saya tambahkan, ingat selalu pesan ibu Oh ya, soal 3M ya. betul. Memakai masker, menjaga jarak dan juga
mencuci tangan dengan sabun. Wah, tidak terasa 1 jam kita sudah hadir untuk Anda sahabat di rumah. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Terus saksikan Mike Chandra luar biasa. Sampai jumpa. Terima kasih ya Mbak Ana. Ya, sama-sama.